Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi video ucapan selamat dari berbagai pimpinan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mari kita masuk ke sesi kelima, panel presentasi yang akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama adalah mengenai roadmap strategi pengembangan prasarana pada peningkatan konsumsi air bersih masa pandemik, akan disampaikan oleh Direktur Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Materi kedua, peran kemitraan organisasi profesi dalam pencapaian akselerasi sanitasi dasar melalui intervensi kesehatan lingkungan, akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Sebagai moderator, kami mohon berkenan saya mengundang Bapak Dr. Ida Bagus Indra Gautama, SKM MSI. Bapak Ida Bagus, apakah sudah bergabung? Bapak Ida Bagus? Bapak Ida Bagus, apakah sudah masuk ke dalam ruang Zoom? Baik, saya coba kembali menyapa. Akan menjadi moderator di sesi kelima panel presentasi pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ida Bagus Indra Gautama, SKM MSI. Saya mengundang Bapak Ida Bagus. Apakah sudah bergabung? Baik, tim admin mohon dicek kembali apakah Bapak Ida Bagus sudah masuk ke ruang Zoom. Selamat datang. Selamat datang Bapak Ida Bagus. Ya, terima kasih. Ini dari mana? Sehat selalu ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, berjumpa lagi di sini Pak ya. Kami mohon berkenan Bapak bisa memandu di sesi kelima ini Bapak. Silakan untuk mengundang narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan tinggi Kementerian Kesehatan yang masih hadir, Bapak dan Ibu wakil-wakil kementerian dan lembaga yang masih hadir, Bapak Ibu pimpinan HAPRI, dan para peserta Rakernas yang saya banggakan. Kita teruskan acara sesi kelima ini dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Air Minum dari Kementerian PUPR, yang kedua adalah Direktur Kesehatan Lingkungan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk menyingkat waktu, kami undang Bapak Direktur Air Minum PUPR. Apakah Bapak sudah
hadir? Baik Bapak, saya yang ini mohon izin, saya Dades, saya mewakil ini. Oh ya, baik. Mewakil Pak Direktur Air Minum. Ya baik, terima kasih Bapak. Dari Direktorat Air Minum Kementerian PUPR akan menyampaikan mengenai roadmap strategi pengembangan prasarana pada peningkatan konsumsi air bersih masa pandemik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui sesuai dengan arah dari RPJP bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat dipenuhi pada akhir dari pembangunan jangka panjang tahun 2025. Searah dengan itu, di dalam kondisi pandemi, khususnya untuk air bersih, tentu sangat dibutuhkan karena salah satu komponen dari prokes adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jadi dengan demikian kebutuhan dengan air bersih yang aman ini sangat-sangat meningkat. Oleh karena itu kami ingin mendapatkan bagaimana strategi pengembangan sarana untuk peningkatan konsumsi air bersih ini. Tentu dalam hal ini kami berharap juga organisasi profesi, HAKLI, beserta seluruh anggotanya dapat berperan dalam hal ini. Untuk itu Bapak disediakan waktu 20 menit untuk menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Ini mohon izin saya share screen. Ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Pada kesempatan ini mohon maaf kami menyampaikan dari Bapak Direktur Air Minum tidak dapat hadir karena ada bersamaan dengan kegiatan lain di hari Minggu ini, dan ini kami di sini menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Semoga sukses sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan lingkungan sehat yang aman. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Kementerian Kesehatan, para undangan di kementerian dan lembaga terkait, dan Bapak Ibu undangan rapat HAKLI. Pada kesempatan ini kami menyampaikan paparan mengenai strategi pengembangan prasarana pada peningkatan konsumsi air bersih dalam masa pandemi. Ini sesuai dengan undangan apa yang kami diminta. Baik, kami bagi menjadi ada 3 yang kami sampaikan nanti terkait dengan target capaian, isu tantangan dan kebijakan dan strategi yang terkait dengan air minum untuk pemenuhan target nasional tersebut. Didasarkan secara RPJMN, kita memang di tahun 2019 di mana pada baseline 2019 pada waktu itu target capaian air minum, akses air minum layak pada saat itu ada 89,27%, di mana dari 89,27% tersebut ada 6,9% masyarakat Indonesia yang telah memiliki akses aman air minum. Nah, dari sana ada dari 89,27% tersebut, di antaranya adalah 20,18% dari akses perpipaan dan 69,09% dari akses non perpipaan. Dan ini diharapkan kami dari
Sepertinya terputus sinyal ya, Bapak. Iya, Oh, iya, ini saya juga agak terganggu nih. Iya. Mohon izin, Silakan Pak sudah, Dades. Ya. Sudah jelas ini, Bu, Pak? Sudah. Sudah. Silakan. Sudah jelas ya. Baik. Di akhir 2024, Kementerian PUPR mentargetkan ada 100% akses air minum yang layak, dan ini merupakan suatu antara menuju di akhir 2030 nanti, di mana 100% air minum layak dapat tercapai. Nah, ini sesuai juga dengan SDGs di tahun 2020, target SDGs tahun 2030. Nah, apa yang menjadi tantangan atau isu-isu strategis yang menjadi tantangan untuk mencapai tadi 2030 akses aman air minum tersebut? Yaitu yang pertama, yang jelas atau 100% akses layak di tahun 2024 tersebut. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan cakupan pelayanan, air baku, teknis operasional, koordinasi stakeholder, dan pendanaan. Nah, oke, sesuai dengan topik kita yang sekarang ini, di mana yang mendukung menuju bahwa bagaimana kontribusi atau dukungan program air minum di dalam hal penanganan atau mengurangi dampak dari pandemi saat ini. Di sini kita ambil ada salah satu headline dari salah satu media cetak di Indonesia. Ini berkaitan dengan pada waktu itu Hari Air Dunia, di mana selama pandemi kebutuhan air ternyata meningkat sampai 3 kali lipat. Yang mana di sana ada kami dari artikel tersebut atau berita tersebut bahwa ada setidaknya konsumsi yang meningkat secara drastis selama pandemi. Yang pertama adalah kegiatan cuci tangan. Nah, itu yang kedua, mandi. Dan semua itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan untuk hidup saniter. Nah, atau yang terkait dengan PHBS, karena memang dengan pandemi ini memang karena rentan dalam hal ini untuk jika memang tidak hidup secara saniter tersebut. Nah, ini yang coba kita dari sisi Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Ditjen Cipta Karya atau Direktorat Air Minum, mendukung untuk bagaimana kebutuhan air minum, akses air minum ini meningkat, dapat dilakukan percepatan dalam pemenuhannya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini kami di dalam ada dari kebijakan dan dari misi yang dari Kementerian PUPR sendiri ada 2 sebenarnya prinsipnya, yaitu menyediakan air di tempat yang sulit dan mendekatkan air kepada masyarakat. Nah, terkait dengan penyelenggaraan SPAM dalam hal ini, di mana ada untuk peningkatan cakupan pelayanan, kebijakan strategi penyelenggaraan SPAM ini ada dilakukan satu yang ini kita lihat dari satu ini terkait dengan peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar. Jadi kita ini ada secara kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM ini ada 3 hal yang kita lakukan. Namun yang terkait di sini yang topik kita yang pertama adalah peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum. Di mana satu adalah memenuhi 4K, penyediaan air minum yang dapat memenuhi 4K, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Nah, di situ juga ada penerapan RPAM yang nanti kita coba singgung sebagai awal. Nah, ini menjadi salah satu program strategis dari yang diamanahkan juga dari RPJMN nasional. Nah, dalam hal penyelenggaraan SPAM, di sini kami ada 2 kegiatan yang terkait, yaitu adalah pengembangan SPAM
dan ada pengelolaan spam. Jadi sesuai dengan PP 122 tahun 2015 tentang sistem pencegahan air minum. Di mana dalam pengembangan spam, di sini ada pembangunan baru, ada peningkatan dan perluasan. Yang mana untuk pembangunan baru dan peningkatan itu ber-effort pada peningkatan kapasitas terpasang atau liter per detik, atau peningkatan debit yang bisa didistribusikan, sedangkan dalam perluasan adalah peningkatan cakupan pelayanan. Yang dalam hal ini kami memang di dalam Renstra maupun RPJMN nasional itu kita fokus pada peningkatan sambungan rumah. Nah ini, oke. Dan untuk pengelolaan, kita dalam pengelolaan di sini di sini ada terkait juga dengan operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan SDM dan pengembangan kelembagaan. Baik. Terus, nah, bagaimana untuk peningkatan cakupan sambungan rumah dalam hal ini dan kesehatan masyarakat dan peningkatan cakupan SR untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di sini kita melakukan ada dua pendekatan, yaitu dari sisi pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Yang kedua adalah dari sisi penyelenggaraan itu sendiri, yaitu dalam hal ini pengembangan spam dan pengelolaan spam. Nah, itu di mana hasil nanti pada akhirnya itu diharapkan ada satu penambahan sambungan rumah atau peningkatan cakupan pelayanan dalam bentuk penambahan sambungan rumah yang di mana akhirnya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada Renstra Kementerian PUPR terkait dengan atau jenis Cipta Karya untuk mendukung RPJMN nasional. Di mana di sini bahwa ada rencana target per tahun dari persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak. Tadi yang di 2024 memang kita mentargetkan untuk 100% akses air minum layak, dan di mana di antara 100% tersebut 30,4% diantaranya adalah dilayani dengan perpipaan. Nah, oke. Nah, bagaimana ininya apa yang dilakukan oleh direncanakan Kementerian PUPR melalui untuk penyediaan air minum untuk mencapai tadi dukungan. Jadi dari 100% itu, jadi kita memang dalam hal mencapai akses air minum layak 100% tersebut, atau mungkin yang kalau misalnya di RPJMN nasional itu 10 juta penambahan 10 juta SR. Dari 10 juta SR tersebut, Kementerian PUPR itu ternyata tidak semua dapat dipenuhi oleh dari APBN saja, dalam hal ini di sisi dari Kementerian PUPR. Namun memerlukan kolaborasi pendanaan dari sumber pendanaan lain. Salah satu ada yang dari secara konvensional dari pemerintah, di luar itu adalah dari pendanaan juga melalui KPBU atau kerjasama B2B juga, dan juga ada hal-hal lain juga. Nah ini sebenarnya diperlukan kolaborasi dengan sumber pendanaan lain, termasuk juga DAK dan hibah air minum yang saat ini juga. Nah, berapa yang bisa kontribusi APBN di dalam hal untuk penambahan akses pelayanan air minum perpipaan khususnya, karena kami di sini memang bergerak lebih di perpipaan. Tadi kalau misalnya dilihat bahwa perpipaan itu saat ini 20%, 21% untuk di 2020, sedangkan di 2019 20%. Nah, diharapkan ada 30% di akhir tahun 2024. Nah, kontribusi yang dari PUPR untuk peningkatannya hanya mencapai 4%-an, ya 4,5, sekitar 4,5%. Jadi hanya berkontribusi sampai 24,66. Nah, diharapkan 5,33%, ya 6% itu diharapkan kontribusi dari sumber pendanaan lain.
di luar APBN. Nah, di sini terlihat bahwa tadi ada pembinaan selain tadi turbin was, ada pengembangan spam, peningkatan spam, perluasan, dan spam berbasis masyarakat. Nanti kami akan. Nah, terkait dengan turbin was, di sini kita ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu satu, dukungan dalam hal penyiapan readiness kriteria atau dukungan dalam penyiapan perencanaan untuk kegiatan spam. Yang kedua adalah pasti pemantauan dan evaluasi, karena itu terkait dengan pembinaan dan pengawasan, tugas kita dalam pembinaan dan pengawasan, penyiapan materi teknis NSPK. Di sini kami, karena itu kami memang menjadi salah satu, ya apa, ada beberapa hal yang menjadi memang tugas kementerian di pusat atau memang pemerintah pusat adalah memang menyiapkan pengaturan untuk khususnya dalam sistem penyediaan air minum. Yang keempat adalah melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan. Di sini ada bimbingan teknis dan pendampingan penerapan RPAM. Dan ini untuk penerapan RPAM ini kami juga sebenarnya berkolaborasi, tidak hanya sudah jelas dengan karena leadnya berada di Kementerian Kesehatan, dan juga berkolaborasi juga dengan Bappenas dan Kementerian Dagri. Nah, selanjutnya terkait dengan fasilitasi peningkatan penyelenggaraan spam bagi pelaksanaan penyelenggaraan spam. Nah, ini menjadi kami juga pendampingan kepada BUMD untuk meningkatkan manajemen pengelolaan BUMD air minum. Di sini kami memang berkolaborasi dengan Kemendagri dan pemantauan spamnya itu sendiri. Selanjutnya di sini untuk kegiatan pengembangan spam, di sini tadi sudah disampaikan ada perluasan spam, ada pembangunan spam, ada peningkatan spam. Di sini kita memang memberi, di sini didasarkan prioritas pertama kita adalah perluasan spam, di mana karena memang di sini kita untuk salah satunya adalah untuk selain fungsionalisasi ada untuk pemanfaatan idle capacity dan penurunan kebocoran yang semuanya di dikompensasikan menjadi penambahan sambungan rumah. Oke. Dan di sini tadi izin Pak, waktunya masih 5 menit. Baik Pak, terima kasih. Di sini ada untuk pengaturan dan turbin was. Di sini kami juga akan ada RPAM. RPAM selanjutnya di sini ada peran RPAM, di mana di sini untuk akhirnya mendukung tadi 2030 adalah 100% air minum yang diakses oleh masyarakat itu aman, itu semua. Ya. Nah, di sini pendekatan air minum juga penyediaan air minum juga tadi secara turbin was. Nah, nanti yang jadi memang ada salah satu program strategis kami yang RPAM, dan selain itu juga kami untuk di fisik pendekatan kami berdasarkan pada prioritas penanganan berdasarkan ketersediaan air baku, sinkronisasi lokus dengan jadi sinkronisasi dengan perencanaan produk-produk perencanaan lain, serta kolaborasi pembangunan untuk menjamin keberfungsian secara utuh dari hulu sampai hilir. Nah, kami juga dari berbagai program pengembangan spam tersebut, ada satu adalah spam berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Ini menjadi di mana dari sejak tahun 2008 PAMSIMAS 1 sampai 3 yang sedang berjalan, itu direncanakan ada 32.109 desa yang akan mendapat manfaat dari PAMSIMAS tersebut, yang mana itu dibangun berdasarkan berbasis masyarakat, yang mana sosialisasinya ada yang terkait dengan sosialisasi, pemilihan anggota organisasi, partisipasi dalam pemecahan masalah, dan sampai partisipasi dalam bagaimana berjalannya program tersebut. Nah, dari di sini tujuan PAMSIMAS. Nah, di sini selain juga untuk di dalam masa pandemi ini, kami juga ada spam perdesaan padat karya, yang itu yang memang terkait juga dengan, ya mirip sebenarnya dengan program PAMSIMAS, namun untuk yang padat karya ini kami memang membedakan untuk mendukung
kabupaten-kabupaten yang di luar penerima program Pamsimas, karena program Pamsimas itu ya memang di awal sudah ditentukan gitu. Nah, di sini berikut ada beberapa dokumentasi terkait dengan berjalannya program Pamsimas yang sudah berjalan di 2020 di masa pandemi. Jadi kami dalam hal ini penyesuaian ini yang pertama adalah istilahnya itu pada saat konstruksi atau dari sejak penyiapan program tersebut hingga sampai konstruksi kami juga menerapkan pasti protokol dalam COVID di sini dan juga untuk antisipasi lainnya. Yang kedua juga kami juga memastikan bahwa dari program Pamsimas ini kami juga menyediakan bagaimana karena itu menjadi core kegiatan kami bahwa bagaimana bahwa akses air minum di lokasi sasaran target Pamsimas itu sesuai dengan yang ditargetkan atau yang diharapkan pada di awal program. Nah, ini kegiatan dan memang ini beberapa kegiatan yang bisa dilihat dalam kegiatan masyarakat terkait dengan program Pamsimas ini. Nah, ini yang sudah dilaksanakan di 2020. Nah, demikian paparan dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak penyaji. Barangkali ada 3 hal yang perlu kita catat bersama di dalam strategi untuk pemenuhan air bersih ini. Yang pertama adalah Direktorat Air Minum itu mengembangkan sistem penyediaan air minum. Yang kedua adalah memfasilitasi pemerintah daerah, apakah itu